Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya, Malikul Amin, channel YouTube yang berisikan konten edukasi, seni, budaya, dan pariwisata. Kali ini saya akan sedikit berbagi terkait pengalaman saya di jalan tol. Tadi ada sebuah insiden yang tidak saya sadari dan tidak saya ketahui dikarenakan saya tertidur. Ada seorang ibu-ibu yang pinjem etol saya ini. Tadi pinjam etol saya karena saya nggak tahu posisi tidur disoperi oleh istri saya. Tiba-tiba ketika mau masuk pintu tol, kartu saya ini dipinjam. Otomatis kan yang kerekod dalam data adalah kartu saya, sehingga saya tidak bisa masuk tol lagi karena kartu saya sudah dipakai. Ini ketidaktahuan dari istri saya sendiri dan juga keawaman dari ibu-ibu yang tadi minjem. Kelihatannya beliau baru pertama kali juga masuk etol. Jadi ketika pertama kali masuk etol itu kita registrasi dengan kartu kita dicek saldo, nanti itu tertera berapa, walaupun nggak ada saldonya tetap bisa masuk. Dan nanti totalannya kita akan membayar berapa itu setelah keluar tol yang kita tuju. Semisal masuk Waru mau keluar Jombang, nanti di pintu keluar baru kita membayar. Jadi dengan insiden tadi saya tidak bisa masuk tol. Untungnya ada driver truk atau apa dari lupa saya itu yang baik hati ngasih tol saya. Ya beliau berarti mulia, mudah-mudahan segala kebaikan dibalas sama Allah. Tujuan saya nolong, ternyata saya nggak bisa masuk tol, tapi sama Allah dikirimkan orang untuk membantu saya. Ada driver ngasih saya etol untuk masuk, untuk register masuk ke dalam tol. Jadi nanti saya tetap bisa membayar dengan etol saya yang sudah dipakai orang. Yang kasihan yang ibu-ibu tadi, karena apa? Kalau nggak bawa etol atau etolnya hilang ketika di perjalanan, maka ketika keluar itu, sepengalaman saya, kalau saya keliru mohon dikoreksi, untuk tarif akan dilipat gandakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi semisal ada kata keluar tol, kartu etol kita hilang, kita habisnya itu 500.000 ya jadi 1 juta. Semisal 200.000 jadi 400. Itu akan jadi sebuah malapetaka juga bagi kita ketika mungkin kita tidak sedia uang cash. Maka mobil kita akan ditahan oleh pihak terkait sampai ada kejelasan terkait denda yang dibayarkan. Jadi seperti apa nanti prosedur yang harus kita siapkan ketika mau keluar pintu tol yang kita tuju. Jadi kita pembayaran itu ketika keluar, register etol ketika masuk. Buat pengalaman teman-teman agar berhati-hati, tetap simpan kartu etol kita ketika sudah register, dan jangan lupa ketika mau keluar kota siapkan kartu etol, atau akan jadi bencana bagi kita ketika di jalan, ketika sudah masuk tol tapi kita hanya pinjam kartu orang. Terima kasih, nanti kita lihat seperti apa proses pembayaran ketika keluar pintu tol atau keluar di pintu keluar tol yang kita tuju. Let's go. Ini untuk masuk etol di gerbang registrasi. Artinya ketika kita masuk tol pertama kali, kita dimintai register dari kartu etol kita sebagai tanda bukti bahwasanya kita masuk di gerbang pintu mana, dan nanti keluarnya baru bayar. Nah, caranya kita pelan menepi, jangan melewati garis putih biar mobil kita tidak mentur. Lalu kita tempelkan seperti ini, bisa tempel kartu. Nah, setelah itu pintu akan terbuka seperti ini. Pastikan saldo etol kita bisa dibuat bayar atau ada isinya, sehingga ketika nanti kita di pintu keluar tidak harus ngisi di pintu keluar atau menjadi permasalahan kemacetan ketika
masuk di pintu keluar etol yang kita tuju. Ini saya dari Mojokerto pemirsa akan menuju ke Surabaya. Nanti setelah sampai Surabaya seperti apa prosesnya, ya mudah-mudahan aja saldo saya cukup untuk keluar ke tol Surabaya, atau nanti setelah ini akan saya isi melalui NFC di HP saya. Intinya pesan saya pemirsa, jangan sampai meminjamkan kartu etol kita, atau kita nantinya akan tidak bisa masuk, atau fatalnya pemirsa walaupun bisa masuk nantinya akan ditanya terkait histori kita masuk kalau mungkin kita pinjam orang lain. Dan otomatis ketika kartu itu kita daftarkan sebagai kartu etol untuk registrasi, otomatis pemirsa ketika keluar nanti juga akan diminta dengan kartu yang sama. Ketika kita tidak bisa menunjukkan kartu yang sama, apa konsekuensinya? Kita membayar denda dari kecerobohan kita sesuai dengan PP yang berlaku, maka kita akan kenakan biaya 2 kali lipat dari jarak terjauh dari lokasi yang kita tuju. Mungkin ini bisa jadi sebagai pengalaman dan juga informasi bagi Anda sekalian yang mungkin saja suka minjamkan etol atau mungkin lupa tidak membawa etol. Langsung saja pemirsa, nanti kita tunggu sampai ke tujuan akhir. Sudah masuk gerbang pintu keluar. Apakah nanti ini bisa mencukupi saldonya? Tadi saya top up di ini pemirsa, sudah nyampe pintu keluar tol. Apakah nanti saldo mencukupi? Kita lihat, kita cari lampu yang hijau. Bismillah, mudah-mudahan saldo cukup untuk keluar tol sini. Kita buka pintu, jendela kita tempelkan. Posisi gigi netral dulu. Kita tempel, maka akan terbuka. Setelah terbuka, kita lanjut jalan lagi. Oke pemirsa, let's go. Demikian tadi, mudah-mudahan konten yang saya sajikan bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma jalla sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.